Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ebi Wulandari, NIM 1914080031 dari kelas Tadris IPA Fisika B dengan dosen pengampu Bu Dr. Milyasari SPD MSI pada mata kuliah Biofisika. Pada kali ini saya akan membahas mengenai biooptik. Yang pertama yaitu pengertian biooptik. Biooptik berasal dari dua kata yaitu bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian dari makhluk hidup. Optik, bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Kemudian biooptik merupakan ilmu yang mempelajari respon cahaya pada makhluk hidup. Fokus utama dari biooptik adalah indera penglihatan yaitu mata. Kemudian selanjutnya, struktur dan fungsi organ mata manusia. Yang pertama, organ mata bagian luar. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama ada alis mata yang berfungsi menjaga mata dari benda cair dan keringat. Kemudian kelopak mata yang berfungsi melindungi mata dari debu dan kotoran. Yang ketiga yaitu bulu mata yang berfungsi menyaring cahaya yang akan diterima bulu mata. Kemudian selanjutnya yaitu organ mata bagian dalam. Yang pertama ada koroid yang berfungsi untuk memasuk oksigen dan nutrisi ke bagian mata lainnya, terutama retina. Kemudian retina yang berfungsi mengirimkan pesan visual melalui saraf optikus ke otak dan untuk mengungkap gambaran yang dihasilkan oleh lensa mata dan mengubahnya menjadi sinyal saraf. Kemudian makula, yaitu berfungsi memberikan penglihatan sentral. Selanjutnya saraf optik, yaitu berfungsi untuk mengirimkan informasi tentang bayangan objek yang diterima oleh retina ke otak. Selanjutnya ada sklera, yaitu berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Kemudian ada kornea, yaitu untuk melindungi mata dari benda asing. Kemudian ada iris, yaitu untuk merubah ukuran pupil dan mengatur jumlah cahaya yang masuk pada mata dengan merubah ukuran pupil. Kemudian selanjutnya pupil, yaitu untuk mengatur cahaya yang masuk. Selanjutnya ada lensa, yaitu berfungsi mengatur fokus cahaya sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina dan untuk melihat objek yang jauh atau cahaya datang dari jauh lensa mata akan menipis bilik mata depan, yaitu membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Selanjutnya ada konjungtiva, yaitu menjaga kelembaban permukaan mata dan bagian dari kelopak mata. Selanjutnya yaitu peran cahaya pada proses melihat. Mata manusia berfungsi sebagai fotoreseptor dalam menerima rangsangan berupa objek visual atau cahaya melalui retina mata. Oleh retina, rangsangan diubah menjadi sinyal-sinyal elektrik yang diteruskan pada bagian otak atau lateral geniculate nucleus. Pada lateral geniculate nucleus, sinyal elektrik tersebut digabungkan dengan referensi atau pengalaman dan latar belakang yang sudah ada pada ingatan sebelumnya. Selanjutnya, sinyal elektrik tadi diteruskan pada bagian otak lain yaitu visual cortex. Di dalam visual cortex, sinyal elektrik tadi diubah menjadi sebuah persepsi dari manusia. Dan karena persepsi tersebut, maka rangsangan akan diteruskan pada organ tubuh lain yang akhirnya menghasilkan sebuah output berupa perilaku, gerak refleks, detak jantung, dan lain-lain. Kemudian cara kerja mata manusia, yaitu proses cahaya melalui lensa dan mengirimkan ke saraf optik menuju otak, yaitu yang pertama cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Yang kedua, cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Yang ketiga, kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Yang keempat, fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik.
Yang Kelima, kelima gelombang yaitu elektrik gelombang melalui elektrik saraf melalui optik saraf menuju optik otak. menuju otak. Dan yang terakhir, Kemudian, untuk otak memproses memproses sinyal-sinyal itu sinyal-sinyal menjadi itu sebuah menjadi bayangan sebuah atau bayangan image. atau image. Selanjutnya yaitu Selanjutnya pemrosesan yaitu informasi pada penglihatan. pemrosesan informasi pada Informasi adalah penglihatan. kumpulan data Informasi terhadap adalah sesuatu kumpulan hal data terhadap yang suatu dimana telah hal diproses yang dalam dimana otak telah manusia diproses dalam otak dan manusia dan menjadikan mudah menjadikannya dipahami mudah dan dipahami bermanfaat dan bagi penerimanya. bermanfaat bagi penerimanya. Informasi bisa didapati Informasi dari bisa indera didapat dari penglihatan indera dan indera penglihatan dan indera pendengaran. pendengaran. Proses Proses dari informasi informasi dimulai dari tahapan yang tahap yang disebut disebut dengan dengan atensi, atensi, yaitu proses di proses di mana mana sesuai seseorang memusatkan memusatkan perhatiannya perhatiannya pada pada orang orang yang yang memberikan memberikan informasi. informasi. Tahap kedua Kemudian tahap adalah kedua adalah memori, memori, yaitu yaitu tempat tempat pemrosesan pemrosesan energi, informasi. yaitu bagaimana Bagaimana seseorang seseorang mencocokkan menciptakan informasi informasi yang yang sebelumnya sebelumnya ada ada atau atau bahkan bahkan informasi informasi yang yang baru. baru. Selanjutnya, yang Selanjutnya ketiga, yaitu yaitu penyimpanan informasi, tahap baik jangka ketiga, panjang atau yaitu jangka penyimpanan pendek. Yang informasi, untuk jangka baik jangka pendek panjang atau pendek. mampu Jangka mempertahankan pendek informasi yaitu selama mempertahankan 30 detik informasi jika selama tidak 30 diulang, detik dan jangka jika panjang informasi dikaitkan dengan tidak objek dan diulang, dan sasaran yang jangka mudah panjang diingat. dikaitkan dengan Dan yang objek terakhir atau yaitu sasaran yang mudah diingat. penggunaan informasi. Selanjutnya, yang Yang terakhir pertama bisa penggunaan melibatkan informasi. lancar bahasa, Yang pertama bisa bisa melihat memecahkan lancar masalah dan bisa bahasa, berpikir. bisa memecahkan Kemudian masalah yang dan kedua bisa persepsi, berpikir. yaitu Kemudian memperoleh persepsi pengetahuan yaitu baru. dapat diperoleh pengetahuan baru. Selanjutnya yaitu proses Selanjutnya kerja yaitu alat bantu proses melihat kerja pada alat bantu manusia. melihat pada Salah satu manusia, contohnya yaitu loop. yaitu salah satu Benda-benda contohnya yang yaitu jauh loop. letaknya Benda-benda yang jatuh letaknya tampak lebih kecil tempatnya dibandingkan dengan lebih benda kecil yang letaknya dibandingkan dengan dekat benda yang walaupun letaknya bendanya sama besar. lebih dekat, Nah, walaupun ini bendanya merupakan sama besar. Ini merupakan gambar contoh dari dari loop. loop. Selanjutnya yaitu Kemudian selanjutnya yaitu kelainan refraksi mata. kelainan Adalah kondisi refraksi di mana mata. cahaya yang Adalah masuk ke dalam kondisi di mana mata cahaya tidak yang dapat masuk ke dalam difokuskan mata dengan tidak jelas. dapat Hal difokuskan ini dengan membuat jelas. bayangan benda Dan ini terlihat membuat buram bayangan atau benda tidak yang tajam. akurat atau tidak Keadaan di tajam. mana sistem optik pada mata Kemudian tidak keadaan di mana sistem berakomodasi, optik pada tidak mata dapat meneruskan tidak sinyal berakomodasi, paralel untuk tidak dapat difokuskan meneruskan pada sinyal retina. paralel untuk Adapun difokuskan pada penyebabnya retina. bisa karena panjang Adapun bola mata penyebabnya terlalu yaitu panjang bisa karena atau panjang bahkan bola terlalu mata pendek, terlalu panjang perubahan bentuk atau kornea, bahkan terlalu dan pendek, penuaan lensa perubahan mata. bentuk kornea dan penuaan lensa mata. Selanjutnya yaitu Selanjutnya yaitu klasifikasi klasifikasi kelainan dari kelainan refraksi. refraksi. Yang pertama Yaitu yang ada pertama miopia, miopia yaitu rabun atau jauh. rabun Yang jauh. kedua ada Yang kedua ada hipermetropia, yaitu hipermetropia, kondisi di mana yaitu objek kondisi yang di mana terletak objek yang jauh akan terletak jauh terlihat lebih akan jelas, terlihat lebih jelas, sedangkan objek yang sedangkan terletak objek yang lebih terlihat dekat lebih akan dekat sulit untuk akan sulit difokuskan untuk oleh difokuskan mata. oleh mata. Selanjutnya ada Kemudian astigmatisme, astigmatisme, yaitu yaitu gangguan karena gangguan karena permukaan permukaan kornea atau kornea selaput atau selaput bening bening yang yang tidak tidak teratur teratur sehingga sehingga penderita penderita tidak tidak mampu mampu membedakan membedakan garis garis lengkung lengkung dan dan garis lurus. lurus. Kemudian yang Kemudian terakhir ada presbiopia, presbiopia, yaitu yaitu biasa biasa dialami dialami oleh oleh orang orang tua, tua dan dan presbiopia presbiopia sering sering disebut disebut sebagai sebagai rabun rabun tua. tua. Selanjutnya yaitu Selanjutnya yaitu komplikasi kelainan kombinasi kelainan refraksi. refraksi, Yang yaitu pertama yang ada pertama mata ada malas, mata malas, yaitu bentuk gangguan yaitu bentuk penglihatan gangguan penglihatan kortikal. kortikal. Nah, Nah, ini ini adalah adalah bentuk mata contoh malas. Dan bentuk selanjutnya dari mata yaitu malas. Yang kedua strabismus ada atau mata strabismus juli, atau mata yaitu juling, yaitu ketidakselarasan kedua mata, ketidakselarasan adalah kedua mata. kelainan Adalah okular yang kelainan umum pada okular populasi yang umum anak-anak. pada populasi anak-anak. Selanjutnya yaitu Selanjutnya yaitu fotoreseptor dan perannya fotoreseptor dan perannya makhluk terhadap hidup. makhluk hidup. Fotoreseptor adalah Fotoreseptor indera adalah penglihatan indera yang penglihatan terletak yang dalam terletak retina dalam atau selaput retina jala. atau selaput jala Mata mata berupa sel-sel berupa sensorik, sel-sel sensorik. merupakan alat indera yang Merupakan alat merespons indera terhadap yang rangsangan merespon cahaya terhadap rangsangan seperti cahaya indera seperti penglihatan indera atau mata. penglihatan atau mata. Merupakan Fotoreseptor reseptor yang peka merupakan terhadap reseptor yang rangsangan peka cahaya. terhadap rangsangan cahaya. Selanjutnya yaitu Selanjutnya konsep yaitu mata konsep majemuk mata pada majemuk serangga. pada serangga. Mata Mata majemuk majemuk merupakan merupakan indera indera penglihatan penglihatan yang yang dimiliki dimiliki oleh oleh serangga. serangga. Mata Mata serangga serangga terdiri atas sendiri terdiri sekumpulan atas mata yang kumpulan mengirimkan mata yang informasi mengirimkan yang informasi yang berbeda berbeda berdasarkan arah berdasarkan yang arah dilihat. yang dilihat. Kemudian, Tidak tidak seperti seperti mata mata manusia manusia yang yang disusun disusun hanya oleh oleh sebuah sebuah lensa, lensa, mata mata serangga serangga tersusun oleh ratusan puluhan lensa. hingga ratusan lensa. Sebagian Kemudian, serangga bisa sebagian melihat pada serangga jangkauan bisa yang sangat melihat pada lebar. Hal jangkauan yang ini sangat karena lebar. seluruh Hal ini bagian karena kepala seluruh bagian terdapat kepala susunan lensa. tersusun terdapat susunan lensa. Kemudian proses melihat Kemudian yang terakhir pada yaitu mata proses majemuk. melihat pada mata majemuk, yaitu Pertama, cahaya masuk mata ke masa faset faset dan dan Rabdom kemudian Rockdown memfokuskan memfokuskan cahaya cahaya yang dan masuk, cahaya kemudian kemudian cahaya dipantulkan kemudian dipantulkan masuk masuk dalam dalam sel optikus yang optikus bertugas yang bertugas menerjemahkan bayangan. menerjemahkan bayangan.
Dan yang Kemudian terakhir ada konsep konsep mimpi mimpi pada kering pada bunglon, bunglon, merupakan kemampuan merupakan khusus kemampuan bermimpi
Mimikri merupakan kemampuan khusus yang dimiliki untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Bunglon mempunyai keistimewaan dapat mengubah warna pada tubuhnya, yaitu kulit luar. Perubahan warna tersebut disebabkan oleh zat non-kristal di permukaan kulit bunglon yang terdapat memantulkan cahaya. Kemudian warna ini, cahaya dapat dipantulkan akan ditentukan oleh ruang dinamis antar non-kristal tersebut. Nah, demikianlah review materi untuk materi konsep biooptik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.